Kenapa digoblok-gobloki? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucap. Bisa membedakan mana yang kritik, mana yang menghina. Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga. Dihajar, pokoknya di salah-salah ke, di goblok-goblok ke, di sesat-sesat ke. Kenapa digoblok-gobloki? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Kita sudah lupa atau lalai atau tidak mengerti, tidak bisa membedakan mana yang kritik, mana yang menghina, mana yang kritik, mana yang menjelek-jelekan, mana yang kritik, mana yang menghasut, mana yang kritik, mana yang menghujat. Lupa semuanya kita. Kan saya mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa, gitu. Itu saya sendiri melanggar gitu. Jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga, termasuk saya berangki ngajar aku entek-entekan karena saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan kan begitu. Ya tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, kemudian orangnya itu marah dan melaporkan kepada polisi, lah itu sudah wilayah yang lain. Sudah wilayah hukum itu yang bekerja. Kalau ini kita terus-teruskan, energi besar kita habis untuk hal-hal yang tidak perlu. Bebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan? Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Apa Pak Karni nggak melihat? Ya saya perlu dapat dari Bapak sendiri. Ya tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, kemudian orangnya itu marah dan melaporkan kepada polisi, lah itu sudah wilayah yang lain. Sudah wilayah hukum itu yang bekerja. Saya sendiri coba ditunjuk langsung Presiden Jokowi itu PKI. Nah, Masya. Gambarnya coba lihat di medsos, gambarnya ada yang namanya ketua PKI Aidit tahun 55 pidato. Saya ada di dekatnya coba. Saya lahir tahun 61, pidato ini tahun 55. Saya belum lahir, saya udah di. Coba gambar-gambar seperti ini banyak sekali di media sosial. Dan ada yang percaya. Sangat gampang sekali sebetulnya mau ngecek itu. Presiden Jokowi itu siapa? Gampang sekali. Cek di masjid di dekat rumah saya di Solo. Cek di masjid di dekat rumah orang tua saya atau di rumah kakek nenek saya. Siapa mereka? Gampang sekali. NU punya cabang di Solo. Muhammadiyah ada cabang di Solo. Al-Irsyad ada cabang di Solo. Parmusi ada cabang di Solo, Perti ada cabang di Solo, LDI ada cabang di Solo, MTA ada pusatnya justru di Solo. Cek aja di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat media sosial, terutama di Twitter, ramai beberapa hari belakangan ini terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Cik Nun yang menganalogikan atau menyamakan Jokowi sebagai Firaun dan juga Luhut bin Sarpanjaitan sebagai Haman dan Sembilan Naga Antoni Salim dengan beberapa pengusaha lainnya sebagai Korun.
Dan pernyataan dari Cak Nun ini kemudian mengundang reaksi dari sejumlah pihak ya, terutama mereka yang selama ini sering membela pemerintah dan juga membela Jokowi. Mereka terlihat geram dengan pernyataan yang disampaikan oleh Cak Nun tersebut. Dan salah satunya dari tenaga ahli utama KSP Ali Ngabalin yang justru ikut geram dengan pernyataan yang disampaikan oleh Cak Nun tersebut. Dia pun menyampaikan sindiran menohok kepada Cak Nun yang telah melabelkan Presiden Jokowi, LBP dan Antoni Salim sebagai orang-orang yang pernah memusuhi Nabi Musa di waktu itu. Dan kita lihat ya, ada komentar-komentar dari warganet menanggapi sentilan dari Ngabalin kepada Cak Nun. Dan seperti yang diangkat oleh salah satu media online, CNN Indonesia, Ali Ngabalin sentil Cak Nun soal Jokowi Fir'aun. Coba kita bacakan. Ali Ngabalin sentil Cak Nun soal Jokowi Fir'aun. Apakah MH Nabi Musa? Jakarta, CNN Indonesia. Tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP Ali Muhtar Ngabalin menyindir balik budayawan MH Ainun Najib alias Cak Nun soal pernyataan Jokowi Fir'aun. Ali Ngabalin mempertanyakan alasan dasar apa Cak Nun layak menyampaikan hal itu. Dia bertanya-tanya apakah Cak Nun menempatkan diri sebagai Nabi Musa alaihissalam, nabi yang menentang Fir'aun. Biar umat menilai apakah seorang MH Ainun Najib seorang Musa, kata Ngabalin saat dihubungi cnnindonesia.com Selasa 17 Januari. Ngabalin berkata siapapun boleh menyampaikan pendapat mengenai Jokowi. Dia juga berkata Cak Nun sah-sah saja menyampaikan penilaiannya terhadap Jokowi. Meski demikian, ia yakin publik menilai Jokowi telah bekerja baik. Dia merasa Jokowi tak cocok disebut sebagai Fir'aun. Tidak apa-apa, siapapun boleh menilai Pak Presiden seperti itu, termasuk Cak Nun. Yang penting rakyat menilai Pak Presiden baik, ucapnya. Sebelumnya beredar video Cak Nun menyamakan Jokowi dengan Fir'aun. Dia juga menyamakan Antoni Salim dan dengan Korun dan Luhut Binsar Panjaitan dengan Haman. Dia menyampaikan hal itu saat membahas pemilu. Menurutnya, siapapun yang menang dalam pemilu Jokowi dan kelompoknya yang menang. Negara kita sesempurna dicekal oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya. Semua alat-alat politiknya sudah dipegang mereka semua, dari uangnya, sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun, ucap Cak Nun dalam video itu. Belum ada pernyataan dari pihak Cak Nun dan Kenduri Cinta terkait hal ini. cnnindonesia.com masih berusaha meminta konfirmasi terkait tersebarnya potongan video tersebut.